Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam kasih sayang Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Kawakibud Durriyah, syarah terhadap Mutammimah Al-Ajrumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihima amin ya rabbal alamin. Kita sudah memasuki bab baru, yaitu babul i'rab wal bina. Bab pada menjelaskan tentang i'rab dan bina. Babul i'rabi wal binal lazaini. Al-lazaini la yakhlu akhirul kalimati an ahadihima. Bermula ini itu bab i'rab dan bina. Al-lazaini yang keduanya la yakhlu akhirul kalimat, yang tidak terbebaslah oleh akhir kalimat dari salah satu keduanya. Artinya di sini beliau akan membahas tentang bab i'rab dan bina, di mana i'rab dan bina ini setiap kalimat pasti tidak terlepas dari salah satu keduanya. Kalimat itu ya dua, kalau enggak di i'rab ya dibina, baik isim, fi'il atau huruf. Nah, cuma kalau huruf khusus mabni ya. Nah, fi'il dan isim ada yang mu'rab, ada yang mabni, pasti salah satu. Al-i'rabu. Ya. Jadi ini kan matan nih. Al-i'rabu taghyiru nanti. Al-i'rabu taghyiru. Jadi di sini al-i'rabu. Jadi tidak kita maknai dulu karena di sini i'rab mubtada, khabarnya nanti taghyiru, jauh. Nah ini khabarnya. Qaddamahu 'alal bina'i li asalatihi wa li syarafihi bin difa'il khata'i fil lafdhi bihi. Mendahulukan ianya musannif akannya i'rab di atas bina. Kenapa duluan beliau membahas tentang i'rab? Mendahulukan ianya musannif akannya i'rab di atas bina li asalati, karena asalnya i'rab. Karena asal kalimat itu di i'rab. Asal isim kan mu'rab. Isim baru mabni kalau dia menyerupai huruf. Nah, karena beberapa alasan menyerupai huruf. Begitu juga fi'il mudhari', pada dasarnya dia mu'rab, baru dibina. Bina itu pengecualian karena bersambung dengan nun niswa atau bersambung dengan nun taukid nantinya. Nah itu maksudnya karena asalnya i'rab. Wali syarafihi, dan karena mulianya i'rab bin difa'il khata', dengan terhindar kesalahan dalam melafat bihi, dengan sebabnya i'rab. Nah kemudian beliau mendahulukan i'rab, alasan kedua karena i'rab itu mulia, dengan sebab terhindar dari kesalahan dalam melafatkan satu kalimat dengan sebab adanya i'rab. Begitu satu kalimat kita i'rab, jadi jelas apakah dia fa'il, maf'ul, dan seterusnya. Nggak mungkin salah kalau kita sudah mengi'rab, nggak mungkin salah baca. Wa syarafi mahallihi alladhi huwal ismu. Syarafihi kita atah kepada syarafi, dan karena mulia tempatnya i'rab. Tempat alladhi huwa yang dianya tempat itu isim. Beliau mendahulukan i'rab juga karena tempat i'rab itu mulia, yaitu isim. Maksudnya isim lebih mulia dari fi'il. Dari segi apa isim lebih mulia dari fi'il? Boleh saja kita tanyakan. Jadi isim lebih mulia karena isim itu mandiri. Nah, rata-rata fi'il yang butuh kepada isim, bukan isim yang butuh kepada fi'il. Karena fi'il itu musnad. Setiap fi'il itu butuh kepada musnad ilaih. Yang jadi musnad ilaih kan isim. Fi'il butuh kepada fa'il, fi'il butuh kepada naib fa'il. Nah, fi'il juga butuh kepada maf'ul, yang jadi fa'il, naib fa'il, maf'ul selalu isim. Nah, itu sisi mulianya isim. Wa huwa yutlaqu fil lughati ala ma'anin kasiratin. Wa huwa, dan dianya i'rab itu diitlakkan akan dianya i'rab dalam lughat kepada
makna yang banyak. Jadi di sisi bahasa i'rab itu artinya banyak. Bukan artinya banyak arti. I'rab itu mengandung beberapa arti. Minhal ibanatu. Sebahagian dari ma'ani kasirah, kembali kepada ma'anin kasirah, sebahagian darinya makna yang banyak itu ibanah. Ibanah yang menyatakan, menjelaskan. I'rab salah satu artinya di segi bahasa yaitu ibanah, menyatakan, menjelaskan, menerangkan. Yuqalu, dikatakan orang. Ini contoh penggunaan kalimat a'raba yang artinya abana. Orang Arab menyatakan a'raba fulanun amma fi nafsih, mengi'rab oleh si fulan dari apa-apa yang ada dalam dirinya. Apa arti a'raba? Iza abana anhu, apabila menjelaskan ia anhu darinya ma fi nafsih. Apabila seseorang menjelaskan ia terhadap apa yang ada dalam dirinya, namanya a'raba. Jadi a'raba artinya abana. A'raba fulan, mengi'rab oleh si fulan, di sini artinya menjelaskan oleh si fulan dari apa-apa yang ada dalam dirinya. Wa minhat tahsin, sebahagian darinya makna i'rab itu at-tahsin, memperbagus. Yuqalu, dikatakan orang, a'rabtu syai'a ay hasantuhu. Jadi arti a'rabtu syai'a, aku memperbagus akan sesuatu. Sudah dua. Arti i'rab pertama ibanah, yang kedua tahsin. Yang ketiga wa minha taghyir. Sebahagian darinya makna yang banyak itu at-taghyir. I'rab artinya taghyir, merubah. Yuqalu, dikatakan orang, a'raballahul ma'iddah, merubah oleh Allah akan ma'iddah, lambung, ay ghayyaraha. Jadi arti a'raba di sini ya ghayyaraha, merubah ianya Allah akannya ma'iddah, akannya lambung ya. Qala fil ham'i. Ham'i ini nama kitab Ham'il Hawami. Nah, kalau nggak salah ini kitab karangan Syekh Subki, syarah terhadap Jam'ul Jawami. Qala, berkata ianya Syekh Subki dalam kitab Ham'il Hawami fi syarhi Jam'il Jawami. Apa kata Syekh Subki? Wal munasibu minha lil ma'nal istilahi wal awal. Bermula yang munasabat minha darinya makna lugawi, lil ma'nal istilahi bagi makna yang istilahi, huwa dianya yang munasabat itu yang pertama. Jadi kata pengarang kitab Ham'il Hawami, bermula yang munasabat, isim fa'il ini mubtada, bermula yang munasabat minha darinya makna yang banyak yang lugawi bagi makna istilahi, itu yang pertama. Kata beliau, yang cocok hubungan antara makna lugawi dengan makna istilahi, makna yang mana yang kita pilih? Karena i'rab tadi secara bahasa banyak makna, yang disebutkan di sini ada 3. Yang paling cocok antara makna lugawi dengan makna istilahi yang mana? Ya, kata beliau makna yang pertama, yaitu ibanah, menjelaskan. Kenapa makna lugawi ibanah yang paling cocok dengan makna istilahi? Idil qasdu bihi ibanatul ma'anil mukhtalifah. Karena bermula maksud dengannya i'rab itu menjelaskan makna-makna yang berbeda. Intaha, selesai ianya ucapan pengarang kitab Ham'il Hawami. Karena tujuan i'rab kan untuk menjelaskan makna, posisinya fa'il, maf'ul dan seterusnya. Nah, makanya cocok kata beliau antara makna lugawi dengan makna istilahi. Waqala al-Faqihi, berkatalah oleh Syekh Faqihi. Ini Syekh Faqihi berkata dalam kitab Fawaqihul Janiyah. Wa hadzal makna ay taghyir, bermula ini makna artinya taghyir, ansabu bil ma'nal istilah, itu lebih munasabat dengan makna istilahi. Al-musyari ilaihi, yang diisyarahkan kepada maknanya istilahi biqauli, dengan ucapannya musannaf taghyiru awakhiril kalim. Jadi menurut Syekh Faqihi, makna lugawi dari i'rab yang sesuai dengan makna i'rab yang istilahi itu taghyir, bukan ibanah. Karena kata beliau dalam istilah juga arti i'rab itu perubahan.
Sementara dalam lughawi juga ada arti i'rab yaitu taghyir. Makanya munasabat kita pilih makna taghyir dan taghyir, sama-sama taghyir. Jadi beda pandangan. Nah, menurut Syekh Faqihi, makna lughawi yang lebih cocok dengan makna istilahi yaitu makna lughawi taghyir. Karena makna istilahi juga taghyir. Walaupun taghyir dalam lughat itu umum taghyir. Kalau taghyir dalam istilah kan taghyir akhir kalimat, disebabkan berbedanya amil yang masuk. Kenapa beliau membahas ini? Karena begini, selalu ada hubungan antara makna lughawi dan makna istilahi, itu biasanya selalu ada hubungan. Contoh misalkan salat. Salat secara istilah kan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan niat diakhiri dengan salam. Itu arti salat secara istilah. Secara lughawi doa. Nah, memang sholat itu sebenarnya ya orang berdoa. Jadi ada hubungan antara makna lughawi dan makna istilahi. Begitu maksudnya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, jadi ini kembali ke matan. I'rab yaitu taghyiru awakhiril kalim. I'rab yaitu perubahan akhir-akhir kalim. Nah, kalim yaitu kalimat. Kalim itu kalimat. Kalimat ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Sementara kita tahu tidak semua kalimat itu di-i'rab. Makanya beliau menjelaskan, i'rab adalah taghyiru awakhiril kalim. Perubahan akhir-akhir kalim. Kalim yang mana? Kalimil mu'rabah. Kalim-kalim yang di-i'rab. Kalim allati hiya, yang dianya kalim itu anwa'ul ismil mutamakkin. Yang dianya kalim yang di-i'rab itulah macam-macam dari isim yang mutamakkin, yaitu isim-isim yang mu'rab. Wal fi'lul mudhari'ul khali min nunain niswati wat taukidi. Dan fi'il mudhari' yang bebas hanya fi'il mudhari' dari 2 nun, nun niswah dan nun taukid. Jadi beliau menyatakan di sini begini, i'rab itu perubahan akhir kalimat. Kalimat yang mana? Enggak semua kalimat, yaitu kalimat-kalimat yang di-i'rab. Di mana kalimat yang di-i'rab itu yaitu ya isim mu'rab. Nah, macam-macam isim mu'rab. Dan fi'il mudhari', yang terbebas dari nun niswah dan nun taukid. Nah, karena fi'il mudhari' kan mu'rabnya khusus ketika enggak ada nun niswah. Kalau ada nun niswah, fi'il mudhari' mabni di atas sukun. Dan ketika mudhari' enggak ada nun taukid. Kalau ada nun taukid, mudhari' mabni di atas fathah. Nah, makanya beliau menambahkan al-khali min nunain niswati wat taukid. Nah, i'rab adalah perubahan. Apa maksud dengan perubahan? Wa taghyirul awakhiri huwa sayruratuha marfu'atan au mansubatan au majruratan au majzumatan. Bermula perubahan akhir itu, dianya perubahan akhir itu sayruratuha. Itu jadinya akhir itu yang marfu'atan khabar sayrurah. Jadi sara masdarnya juga beramal sama seperti kana yakunu kaun. Perubahan akhir maknanya akhir itu berubah menjadi rafa, menjadi nasab, menjadi jar, dan menjadi jazaan. Nah, itu arti perubahan. Sawa'un akanat taghyiru hakikatan, bersamaan adalah perubahan itu hakikat. Jadi perubahan itu perubahan akhir. Perubahan itu bisa jadi hakikat nyata, kelihatan perubahannya. Memang benar-benar akhir kalimat yang berubah. Kaddali min zaidin, seperti dal dari zaidin. Zaidun nanti. Au hukman, jadi hukman atau kepada hakikatan. Bersamaan adalah perubahan itu hakikat atau hukum. Secara hukum yang berubah akhirnya. Artinya ada satu huruf di terakhir yang dianggap sebagai huruf terakhir. Yang sebenarnya pada hakikatnya itu bukan huruf terakhir. Cuma dianggap huruf terakhir. Itu maksudnya hukman. Dihukumi sebagai huruf terakhir. Walaupun sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam, huruf tersebut bukan huruf terakhir. Kal mimi min damen, seperti mim dari damen. Kalau kita i'rab damon, daman, damen. Jadi mimnya huruf terakhir. Jadi mim ini bukan hakikatnya huruf terakhir, tapi ini hukumnya hukum huruf terakhir. Sebenarnya mim ini bukan huruf terakhir. Ada huruf lain yang dibuang. Kal mimi min damen wa famen, seperti huruf mim
dari lafad damen dan famen. Fa inna aslahuma damiyun wa famuun au famiyun. Nah, maka sungguhnya asal keduanya damen dan famen itu damyun. Damyun dan famwun atau famyun. Nah, itulah dia. Jadi asal kata damon, damyun ada ya-nya, cuma ya-nya dibuang. Begitu juga famon, asalnya famwun atau famyun. Bisa jadi huruf terakhirnya waw atau ya. Kemudian waw dan ya ini dibuang, tinggallah mim. Jadi mim ini dihukumi, dianggap sebagai huruf terakhir, walaupun pada hakikatnya bukan huruf terakhir. Makanya beliau menyatakan bersamaan adalah perubahan itu hakikat. Benar-benar berubah huruf terakhirnya seperti dal zaidin, atau berubah pada hukum huruf terakhir, di mana dia sebenarnya bukan huruf terakhir, tetapi dihukumi sebagai huruf terakhir. Kenapa bisa berubah? I'rab itu yaitu taghyir, perubahan akhir kalimat. Kalimat yang dimaksud isim mu'rab dan fi'il mudhari' yang bebas dari nun taukid dan nun niswah. Kenapa bisa berubah? Likhtilafil awamili, karena berbedanya amel-amel. Ad-dakhilati yang masuk ianya amel, alaiha di atasnya kalim. Ya. Jadi i'rab itu disebabkan berbedanya amel. Nah ini. At-taghyirul madhkuru syartuhu ayyakuna bisababi ikhtilafin ay ta'aqubil awamili 'alal kalimi wahidan ba'da wahidin. Artinya, bermula perubahan yang disebutkan. I'rab artinya perubahan. Bermula perubahan yang disebutkan itu bermula syaratnya perubahan itu ayyakuna, bahwa ada ianya perubahan itu dengan sebab ikhtilaf. Apa arti ikhtilaf? Ta'aqubil awamil, dengan sebab beriring-iring amel alal kalim di atas kalimat-kalimat tersebut wahidan. Hal keadaan amel itu yang satu sesudah yang satu. Jadi perubahan yang disebutkan baru dianggap i'rab. Perubahan itu disebabkan karena berbedanya amel. Beriring-iring amel yang masuk. Beriring-iring maksudnya berbedanya amel yang masuk. Kadang masuk amel ini, kadang masuk amel ini. Jadi perubahan itu mengikuti amel yang masuk. Yang perlu beliau jelaskan, kalau perubahan itu terjadi bukan karena disebabkan ada amel, enggak disebut i'rab. Nah. Wal awamilu jam'u amilin, dan bermula awamil itu jamak dari amel. Awamil jamak taksir, mufradnya amel. Wa huwa ma aujaba kauna akhiril kalimati ala wajhin makhsusin min raf'in aw nasbin aw jarin aw jazmin. Bahwa dan dianya amel itu sesuatu yang menyebabkan ya, aujaba mewajibkan. Dianya amel itu sesuatu yang menyebabkan ia akan keadaan akhir kalimat itu sabit di atas jalan tertentu daripada rafa, nasab, jar atau jazm. Itulah arti amel. Amel itu sesuatu yang menyebabkan akhir satu kalimat jadi berubah, jadi memiliki kondisi tertentu, baik kondisi rafa, nasab, jar atau jazam. Nahu contohnya, daraba Zaidun Amran. Memukul oleh Zaid akan si Umar. Jadi Zaidun, kenapa kita baca Zaidun? Karena ada daraba. Ini daraba namanya amel. Daraba menghendaki, Zaidun harus kita baca rafa sebagai fa'il daraba. Daraba menghendaki, Amran kita baca nasab sebagai maf'ul daraba. Ini darabanya namanya amel. Sesuatu yang menyebabkan akhir satu kalimat jadi memiliki cara tertentu, kondisi tertentu, rafa, nasab, jar atau jazam. Fa inna darba mujibun littisafi Zaidin birraf'i. Maka sesungguhnya darba itu menghendaki ia, mewajibkan ia bagi bersifatnya Zaidin dengan rafa. Kenapa? Li'annahu fa'iluhu. Karena Zaidun itu jadi fa'ilnya darba. Wa Amran. Ya. Maka sungguhnya daraba itu mewajibkan ia bagi bersifatnya Amran. Jadi ini hikayah berarti littisafi Zaidun atau littisafi Zaidun juga boleh. Kalau kita baca Zaidun berarti ini menghikayah Zaidun ini. Sama seperti Amran. Maka sesungguhnya daraba itu mewajibkan ia bagi bersifatnya Amran dengan nasab. Kenapa Amran harus nasab? Li'annahu maf'uluhu. Karenanya Amran itu maf'ulnya daraba.
Wa kadzalika marartu bi Zaidin, demikian pula marartu bi Zaidin. Kenapa kita baca Zaidin? Karena ada bi amel menghendaki harus kita jar Zaidin. Fa innal mujiba littisafi Zaidin bil jarih wal ba. Maka sesungguhnya yang mewajibkan bagi bersifat Zaidin dengan jar huwa, dianya mujib itu ba. Balah yang menyebabkan atau yang mewajibkan Zaid kita baca Zaidin. Wa fi qaulika lam adrib Zaidan al mujibu littisafi idrib bil jazam huwa lam. Dan pada keadaanmu dan pada ucapanmu, wa fi qaulika, dan sampai pada ucapanmu, lam adrib Zaidan, tidak aku pukul akan Zaid, itu al mujibu, bermula yang mewajibkan bagi bersifat adrib dengan jazam huwa, dianya mujib itu lam. Kita menyatakan lam adrib Zaidan. Kenapa kita baca adrib? Apa yang menyebabkan adrib jadi jazam? Oh, lam. Makanya beliau menyatakan, dan pada ucapanmu lam adrib Zaidan, itu bermula yang mewajibkan bagi bersifatnya adrib dengan jazam, itulah lam. Wala farqa baina ayyakunal amilu lafdhiyan kahadhil amsilah aw ma'nawiyan. Dan tidak ada beda antara bahwa adalah amil itu lafaz seperti ini contoh-contoh atau maknawi. Jadi kata beliau, yang penting satu kalimat itu mu'rab disebabkan karena berbeda amil. Amil itu bisa lafaz, ada lafaznya seperti ini contoh daraba tadi, dan seperti huruf jar dan seperti lam, ada lafaznya, atau maknawian, atau amil itu maknawi. Mana contoh amil maknawi? Kal ibtida, seperti ibtida. Fa innahu ar-rafi'u lil mubtada. Maka sesungguhnya ibtida itulah yang merafa'kan bagi mubtada. Jadi amil pada mubtada atau yang merafa'kan mubtada namanya ibtida. Wat tajarrudi, atau kepada ibtida. Wat tajarrudi anin nasibi wal jazim, dan seperti tajarrud, seperti terbebasnya fi'il mudhari'. Tajarrud di sini maksudnya terbebasnya fi'il mudhari' dari amil nasib amil jazim. Fa innahu ar-rafi'u lil mudhari'. Maka sesungguhnya tajarrud, ya, terbebasnya fi'il mudhari' dari amil nasib amil jazim, itulah yang merafa'kan ia bagi mudhari'. Jadi yang merafa'kan fi'il mudhari' yaitu tajarruduhu anin nasibi wal jazimi. I'rab yaitu perubahan akhir kalimat karena berbedanya amil yang masuk ianya amil alaiha di atasnya kalim. Ad-dakhilah kita naik kepada amil yang masuk ianya amil alaiha ay alal kalim, kepada kalimat. Alal kalim, di atas kalimat-kalimat. Sawa'un akan at-taghyirul mazkuru lafdan atau takdiran. Bersamaan apakah adalah perubahan yang disebutkan itu lafaz atau takdir. Jadi perubahan itu bisa pada lafaz atau pada takdir. Apa maksud perubahan pada lafaz? Wa huwa ma yadhharu asaruhu fi akhiril kalimah. Bahwa dan dianya lafdan maksudnya dianya perubahan pada lafaz itu ma yang zahirlah oleh bekasnya ma pada akhir kalimat. Perubahan secara lafaz, perubahannya kelihatan di akhir kalimat. Kama fi akhir Zaidin min nahwi ja'a Zaidun wa ra'aitu Zaidan wa marartu bi Zaidin. Sebagaimana ma yang ada pada akhir kata Zaidin dari seperti ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan. Kelihatan perubahan kan, dari Zaidun menjadi Zaidan wa marartu bidaiden. Wa akhir yadhhabu min nahwi, dan seperti ma yang ada pada akhir yadhhabu dari seumpama Zaidun yadhhabu langsung, wa la yadhhaba, dari yadhhabu menjadi yadhhaba, wa lam yadhhab menjadi yadhhab. Ini perubahannya namanya lafzi, kelihatan. Au takdiran, baik perubahan itu pada lafaz atau pada takdir. Wa huwa ma la yadhharu asaruhu fil akhiri. Bahwa dan dianya perubahan takdir itu ma yang tidak zahirlah oleh bekasnya ma pada akhir. Jadi perubahan takdir, perubahan yang nggak kelihatan perubahannya di akhir kalimat. Bal yunwa wa yuqaddaru, tetapi diniatkan akan dianya perubahan dan ditakdirkan. Kal harakatil muqaddarati fi akhiril fata, seperti harakat-harakat yang ditakdirkan pada akhir kalimat fata. Min nahwi, dari seumpama ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Jadi fa'il fata, maf'ul fata, majrur juga fata. Artinya takdir kan. Cuma takdirnya alasannya karena uzur. Wa akhiri yarda, radhiya yarda. Dan
seperti akhir yarda. Dari seumpama Zaidun yarda. Yarda fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah muqaddarah. Walan yarda. Yarda fi'il mudhari' mansub dengan lan tanda nasab fathah juga muqaddarah. Cuma di sini nggak ada sukun karena sukun mahdhuf huruf ilatnya. Wasukunil muqaddarah, dan seperti sukun yang ditakdirkan. Finawi pada seumpama lam yakunil ladzina kafaru. Dan seperti sukun yang ditakdirkan pada seumpama lam yakunil ladzina kafaru. Jadi lam huruf jazam, yakun fi'il mudhari' majzum dengan lam tanda jazam. Sukun, mana sukunnya? Kok ini bacanya lam yakuni, sukun yang ditakdirkan di atas kasrah karena berbimbang tempat dengan harakat takhallus untuk melepaskan diri dari bertemu dua yang sukun. Nun sukun, alif lam juga sukun. Fa inna alamatal jazmi fi yakun sukunun muqaddarun fin nunil maksurah. Maka sesungguhnya tanda jazam pada yakun itu sukun yang muqaddar, sukun yang ditakdirkan fin nunil maksurati, dalam pada nun yang dikasrahkan. Kenapa liltika isakina ini? Karena bertemu dua yang sukun. Jadi kesimpulannya i'rab itu perubahan akhir kalimat karena berbeda amel yang masuk kepadanya. Perubahan bisa pada lafaz atau pada takdir. Fa kharaja bit taghyiri luzumu akhiril kalimi halan wahidan. Maka keluar dengan ucapan taghyir oleh luzum, oleh tetap akhir kalimat-kalimat halan wahidan, tetap dalam hal yang satu. Kalau i'rab artinya perubahan, keluar dengan perkataan perubahan tetap akhir kalimat dalam satu kondisi, tetap nggak berubah-berubah. Jadi kalau tetap itu berarti bukan mu'rab. Fa innahu yusamma binaan. Fa innahu maka sesungguhnya luzum. Luzum akhir kalim itu dinamakan akan ianya luzum akan bina. Namanya bina. Wa bitaghyiril awakhiri ghairuhu. Wa bitaghyiri kita ataf kepada bitaghyir, dan keluar dengan perkataan perubahan akhir-akhir, ghairuhu oleh lainnya akhir. I'rab tadi berubah akhir kalimat, berarti kalau berubah bukan akhir kalimat bukan i'rab. Taghyiril awail seperti perubahan pada awal-awal, awal kalimat yang berubah bukan i'rab. Awil wasti au kataghyiril awaili awil wasti litaksir. Nah, seperti perubahan pada awal-awal kalimat atau pada pertengahan untuk taksir, untuk jamak taksir misalnya, seperti karijalin fi jam'i rajulin, seperti kata rijal dalam jamak rajul, rajul. Dari rajul fathah ra menjadi rijal, ini berubah huruf pertamanya kan dan huruf tengahnya, berarti bukan i'rab namanya. Aulit tasghir, atau berubah itu karena ditasghirkan, misalkan ka fulais fi tasghir falsin. Falsin kalau mau ditasghir jadi fulais, berarti fulais ini berubah dari falson menjadi fulais, dari fathah menjadi dhammah, enggak disebut i'rab. Wa bi ikhtilafil awamili taghyiruhu bi ghairi dzalik, dan keluar dengan ucapan bi ikhtilafil awamil, keluar dengan ucapan dengan sebab berbeda amel, taghyiruhu oleh perubahannya kalimat bi ghairi dzalik, dengan selain demikian. Tadi i'rab kan syaratnya berubah dengan sebab berbeda amel. Keluar kalau berubah bukan dengan berbedanya amel. Kaharakatin nakli, seperti harakat nakal, seperti terjadi perubahan dengan perpindahan harakat, bukan i'rab. Ka qiraati Warash, seperti bacaan Warash, qad aflahal mu'minun. Asalnya qad aflaha, sukun dal. Kemudian harakat hamzah dipindahkan kepada dal. Jadi qad aflahal mu'min. Bi fathid dal dengan fathah dal, kadaf. Kenapa? Linakli harakatil hamzati, karena memindahkan harakat hamzah ilaiha kepadanya dal. Jadilah qad aflaha. Memang yang berubah huruf akhirnya dari sukun menjadi fathah, kadaf. Tapi di sini enggak disebut i'rab karena berubah harakat bukan disebabkan karena amel, tetapi karena nakal, terjadi perpindahan harakat. Fa innahu la yusamma i'raban, maka bahwa sungguhnya
perubahan bighairi dzalik, maka bahwa sungguhnya perubahan dengan selain demikian, selain disebabkan karena berbeda amel, itu layu sama, tidak dinamakan akan dianya demikian, akan i'rab. Kenapa? Li'annahu lam yansha. Karena bahwa sungguhnya perubahan itu tidak timbul ia an amel, dari amel. Karena perubahan bukan disebabkan oleh amel. Summal haddul mazkuru lil i'rabi yufidu annal i'raba ma'nawiyun wa huwa alladhi alaihi kasirun. Kemudian bermula definisi yang disebutkan di atas bagi i'rab itu memberi faedahnya bahwa sungguhnya i'rab itu maknawi. Wahwa, dan dianya i'rab itu maknawi, itulah alladhi, yang di atasnya alladhi itu kebanyakan para ulama nahwu. Kalau kita lihat definisi di atas, i'rab yaitu perubahan akhir. Perubahan akhir kalimat. Disebabkan karena amel. Kemudian bermula definisi disebut bagi i'rab itu memberi faedah ya i'rab itu maknawi. Berdasarkan definisi di atas, berarti i'rab itu makna. Kenapa perlu di i'rab? Untuk mengetahui makna. Apakah Zaidun itu statusnya sebagai pelaku atau sebagai korban? Jadi untuk mendapatkan makna hingga perlu kepada i'rab. Berdasarkan definisi di atas, i'rab itu maknawi bukan lafzi. Itulah pendapat kebanyakan ulama. Wa aza li dhahiri wa uziya li dhahiri kalami sibahi, dan dinisbatkan uziya itu nusibah, dinisbahkan akan dianya ucapan i'rab yaitu maknawi bagi zahir kalam sibawahi. Menurut zahir kalam sibawahi, i'rab itu maknawi. Waqtarahu Abu Hayyan, memilih akannya pendapat juga oleh Abu Hayyan. Wa alaihi, dan di atasnya pendapat yang menyatakan i'rab itu maknawi, fatakunul harakatu alamatin lil i'rabi la nafsuhu. Maka adalah harakat-harakat itu tanda bagi i'rab la nafsahu, bukan dirinya i'rab. Nah, jadi harakat ja'a zaidun kok ada dhammahnya? Dhammahnya itu tanda i'rab doang, bukan i'rab itu sendiri. Maka adalah harakat-harakat itu tanda bagi i'rab, bukan dirinya i'rab. Berarti rafa, dhammah, waw, alif, nun segala macam itu tanda i'rab, bukan i'rab. Adapun i'rab itu pada makna, supaya kita tahu statusnya fa'il, maf'ul atau sebagainya. Wa madhhabul jumhuri annal i'raba lafdhiyun, dan bermula madhab jumhur mayoritas. Apa bedanya kasirun dan jumhur? Bermula madhab jumhur itu bahwa sungguhnya i'rab itu lafdhi. Menurut mayoritas ulama nahwu, i'rab itu lafdhi. Wa nusiba ilal muhaqqiqin, dinisbahkan akan dianya pendapat kepada para muhaqqiq. Jadi banyak juga ulama menyatakan i'rab itu lafzi. Jadi perubahan akhir kalimat sekaligus tandanya itulah i'rab. Qala al-Muradi, berkatalah oleh Syekh Muradi, huwa aqrabu ila sawab liqaulil muhaqqiqin. Anwa'uhu raf'un wa nasbun wa jarun wa jazmun. Berkatalah oleh Muradi wahwa, dianya pendapat yang menyatakan i'rab itu lafzi itu aqrabu, lebih dekat kepada kebenaran. Kenapa? Karena ucapan para muhaqqiq, apa ucapan muhaqqiq? Anwa'uhu raf'un, bermula pembagiannya i'rab itu rafa, nasab, jar dan jazam. Karena dalam kitab-kitab kan pembagian i'rab itu rafa. Berarti rafa itu sendiri itulah i'rab. Cuma dhammah tetap tandanya. Wa alaihi fayuqalu fi haddihi, dan di atasnya pendapat bahwa i'rab itu lafzi. Fayuqalu, maka dikatakan orang dalam membuat definisinya i'rab itu al-i'rabu asarun dahirun au muqaddarun yajlibuhul amilu fi akhiril kalimah. Bermula i'rab itu bekasan yang zahir. Bermula i'rab itu bekasan yang zahir atau yang ditakdirkan, yajlibuhu, yang didatangkan akannya bekas oleh amel, atau yang disebabkan akannya bekas oleh amel, fi akhiril kalimah, bekas itu ada di akhir kalimat. Itu langsung. Jadi pendapat yang menyatakan i'rab itu lafzi, definisi i'rab begini, i'rab itu asarun tahir, bekas yang kelihatan. Ja'a zaidun, zaidun marfu'nya itulah i'rab. Bekas yang kelihatan pada akhir kalimat, atau satu bekas yang ditakdirkan pada akhir kalimat, yang bekas itu disebabkan oleh amel, yajlibuhu, ditarik. Kalau kita artikan ditarik akannya bekas, diadakan akannya bekas oleh amel. Bekas itu ada pada akhir kalimat.
Wallahu a'lam bisawil marji wal ma'al. Jadi ini kalau kita baca di dalam memang ya begitulah, sedikit matannya cuma jalan sedikit, tapi pembahasannya panjang lebar banget. Baru pembahasan i'rab adalah perubahan akhir kalimat karena berbeda hilang ini, karena berbeda amel yang masuk ianya amel kepadanya kalimat, perubahan pada lafaz atau pada takdir. Wallahu a'lam bisawil marji wal ma'al. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.